Ya, senang ketemu dengan saudara lagi di tempat ini pada pagi hari ini. Dan perlu saya ingatkan sama saudara bahwa tema kita sepanjang bulan Februari ini kita akan membahas mengenai purpose. Jadi tema besarnya adalah purpose. Ini lanjutan dari sepanjang bulan Januari kita bicara tentang visi gitu ya. Dan sepanjang bulan Februari kita bicara tentang purpose. Dan minggu ini, bulan ini juga ada bulan komunitas dan minggu ini adalah puncak dari bulan komunitas GSJ Bethlehem gitu ya. Jadi kita akan bicara mengenai purpose dan kita juga bicara mengenai komunitas. Dan kalau ngomongin soal purpose di dalam Alkitab setidaknya ada dua purpose secara general gitu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita gitu ya. Mari kita lihat dulu sebenarnya purpose apa sih yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita gitu. Mari kita buka Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 sebagai ayat pembuka kita. Efesus 2 ayat yang ke-10 mengatakan seperti ini. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lihat di situ ada kata-kata kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Kalau dibilang kita ini adalah ciptaan Allah, ini berarti penegasan gitu bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini berarti metodenya bagaimana Allah menciptakan kita di dalam Kristus Yesus. Untuk apa diciptainnya? Untuk apa kita dibilang buatan Allah? Di situ langsung dikasih tahu untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Lihat nih kata-katanya. Kita diciptakan, Allah membuat kita supaya kita melakukan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik ini sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, kan gitu ya. Dan oleh karena itu gini, tujuan kenapa kita ada di dunia ini, tujuan kenapa saudara ada dan kenapa saya ada, tujuannya adalah supaya kita melakukan hal-hal yang baik. Yang dipersiapkan Allah untuk kita. Dan menariknya adalah ketika ngomongin soal purpose, ketika ngomongin soal why, mengapa kita ada di dunia ini. Ketika bicara tentang mengapa kita diciptakan oleh Tuhan, Tuhan langsung menghubungkan, ayat ini langsung menghubungkan antara purpose dengan awal penciptaan. Ayat ini langsung menghubungkan antara tujuan hidup kita, antara purpose kita, dengan mengapa kita diciptakan. Itu kan ya di Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Dan oleh karena itu gini, Tuhan sudah merencanakan arah mana yang harus kita ambil. Ketika dia memikirkan, ketika dia menjadikan kita. Tuhan sudah memikirkan mengapa kita ada. Sudah menyiapkan perbuatan baik yang harus kita lakukan. Ketika dia memikirkan tentang kita dan ketika dia menciptakan kita. Oleh karena itu, karena pekerjaan baik ini disiapkan oleh Allah, maka tujuan hidup kita harus dibangun dengan Tuhan menjadi dasarnya. Saya ulang. Karena pekerjaan baik ini dipersiapkan oleh Allah, maka tujuan hidup kita harus dibangun dengan Tuhan yang menjadi dasar. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan, itu harus dalam rangkaian, dalam bingkai Tuhan. Ada perkataan yang bagus dari Rick Warren yang ngomong kayak gini, kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Dan hingga kita memahami hal tersebut, hidup tidak akan pernah dapat dimengerti. Hanya di dalam Tuhan, kita menemukan asal-usul kita, identitas kita, arti hidup kita, tujuan hidup kita, makna hidup kita, dan takdirnya kita. Setiap jalan lain akan menemui jalan buntu. Karena kita diciptakan oleh Tuhan, setiap jalan lain yang dibangun di luar Tuhan, itu akan menemui jalan buntu. Jadi, kalau andai kata saya mau yang terbaik untuk hidup saya, maka saya harus membangun hidup saya harus membangun kehidupan saya di dalam bingkainya Tuhan. Iya. Satu tuh, Tuhan mau kita mengerjakan perbuatan baik. Ini dari sini aja udah saudara tanamkan dalam
kehidupan saudara bahwa Tuhan ingin saya melakukan pekerjaan yang baik. Coba ngomong sama tetangganya, Tuhan ingin saya melakukan pekerjaan yang baik. Tuhan gak mau kita mengerjakan perbuatan yang jahat. Gitu kan? Oleh karena itu jikalau ada godaan dalam kehidupan saudara yang mendorong saudara untuk melakukan perbuatan yang jahat, itu bukan dari Tuhan. Langsung ada batasan itu. Kalau karena sesuatu hal kita didorong untuk melakukan satu perbuatan jahat, itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan menaruh saya, Tuhan menciptakan saya untuk melakukan pekerjaan yang baik. Purpose yang general nih, yang pertama. Yang kedua gini. Yang kedua Roma 8 ayat yang ke-29. Roma 8 ayat 29 mengatakan begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ini berarti ada orang yang dipilih dari semula. Yaitu kita, orang yang diselamatkan. Mereka juga ditentukannya dari semula. Loh, berarti sudah dipilih dan sudah ditentukan juga dari semula. Ingat ya yang tadi yang di Efesus kan ngomongnya kan begitu. Bahwa perbuatan itu sudah ditentukan Tuhan. Tentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ditentukan untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Oleh karena itu gini, ini purpose yang kedua secara general. Kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kalau tadi yang pertama kita ditentukan untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang sudah ditentukan Allah sebelumnya dalam kehidupan kita. Yang kedua itu kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Hal lain yang mendorong kita untuk tidak mengarah kepada keserupaan dengan Kristus, berarti kita lagi salah jalan. Itu bukan purpose-nya kita, bukan. Itu bukan why-nya kita ada. Karena why, mengapa kita ada di sini? Kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Di luar itu bukan purpose-nya kita. Tegas. Yang jadi masalah kan begini. Yang beda itu adalah visinya. Jalan-jalan dari kita tuh beda-beda masing-masing. Sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara. Tapi purpose-nya secara general kita mirip. Kita sama. Melakukan pekerjaan baik. Menjadi serupa dengan Kristus. Dua hal itu. Membangun kehidupan di dalam Tuhan, bingkainya. Nah ini problemnya gini, masalahnya gini. Ketika ngomong membangun kehidupan di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Ini seringkali orang Kristen, kita lupa kalau sekarang bulan Februari. Bukan bulan Desember. Masalahnya adalah belum banyak yang move on dari Natal. Yesusnya baik dan selalu jadi baik. Jadi kalau dibilang bahwa iya dong, saya mengajak Yesus pergi kemana-mana. Yesus yang mana dulu? Kita seringkali mengajak Yesus pergi kemana-mana, Yesusnya Yesus baik soalnya. Kita dorong-dorong Yesusnya. Kita yang tentuin kemana arahnya. Kita geser ke kiri, kita geser ke kanan, terserah saya. Yesusnya mau mesti ngikut aja apa yang saya mau. Jalan ke kiri, jalan ke kanan, terserah. Kita nggak memberi kesempatan kepada bayi Yesus ini untuk ngambil keputusan dalam kehidupan kita. Saya yang ngambil keputusan, dia mesti ikut. Loh ini kan Yesus bayi namanya. Iya nggak ya? Kita nggak biarkan dia memimpin, kita yang mimpin. Tetapi kalau dibilang, apakah kamu mengajak Yesus dalam kehidupan kamu? Oh iya jelas. Yesus ada bersama-sama dengan saya, cuma Yesus yang baik. Karena kita tidak membiarkan dia untuk berpartisipasi dalam kehidupan kita. Kita membiarkan dia nebeng dalam kehidupan kita. Nah, ini kan problemnya. Masalahnya, sebagaimana bayi-bayi, kalau andai kata kita salah jalan, dia nangis. Dia lagi bilang, kamu salah jalan. Dia lagi bilang bahwa jalannya kamu tempuh itu bukan jalan kesempurnaan kepada Kristus atau membentuk Kristus. Dia lagi nangis dan bilang kalau kamu lagi gak melakukan pekerjaan baik.
Dan dia lagi bilang bahwa kamu lagi salah arah. Dan dia lagi bilang bahwa kamu itu keliru loh. Dan dia lagi bilang bahwa kamu berada di posisi yang salah. Saudara tahu masalahnya kita kalau andai kata kita ketemu dengan baik. Dan kita bilang sama Tuhan, rewel ya. Nangis mulu. Ribet banget kayaknya. Tuhan diem. Lalu Tuhannya nangis lagi. Kalau baik, Tuhan maunya apa sih? Mau empeng, kasih empeng. Empeng. Tapi gini kan ya, empengnya kita ke Tuhan beda. Ya Tuhan maunya apa sih? Iya persembahannya ntar digedein. Bayar perpuluhan, iya tenang aja kenapa belum gajian. Iya ada seat of it tambahin. Kita ngasih empeng ke Tuhan, supaya kita tuh nggak mau Tuhan tuh ribut gitu. Dan kita kasih empengnya caranya begitu. Dan kita bilang sama Tuhan, saya datang ke gereja. Iya datang doa. Berbagai macam cara kita lakukan supaya Tuhan nggak nangis dan nggak berisik. Bawa Tuhan, tapi nggak biarin Tuhan bikin keputusan. Itu problemnya, masalahnya kita, betul kan? Dan masalah kebanyakan orang membawa Yesus bayi. Kalau kita ngomong soal purpose dalam kehidupan kita, ini nggak tergambar melalui kehidupan kita sehari-hari, gitu kan ya. Kalau tadi dibilang purpose-nya itu bicara soal, saya diubah menjadi seperti Kristus. Dan purpose-nya itu ngomongin soal, saya melakukan pekerjaan baik. Dan ini yang menarik nih. Kita ngelihat dari sudut pandang purpose dalam kehidupan sehari-hari yang terambil dari Amsal 7 ayat yang 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya. Ini pelajaran pertama yang kita lihat dari masalah purpose dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran pertamanya gini, jangan salah loh ya. Rangkaian keputusan kecil bisa membawa perubahan yang besar. Saya ulang nih ya. Perubahan yang besar itu bisa terjadi, bisa jadi bukan karena keputusan yang besar, tetapi justru dari keputusan-keputusan kecil. Rangkaian keputusan kecil bisa membawa perubahan yang besar. Amsal 7 ayat 6 sampai 9 saya bacakan sama saudara. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman. Jadi Salomo ngelihat segerombolan orang, kudapati di antara anak-anak muda seorang turunnya tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu pada waktu senja, pada petang hari di malam yang gelap. Ayat yang 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet dan liat perempuan ini. Kakinya tidak dapat tenang di rumah, sebentar ia di jalan, sebentar ia di lapangan, dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnya orang teruna itu dan ciumnya dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya. Amsal 7 ayat 10 sampai 13. Lalu lanjut Amsal 7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Amsal pasal yang ke-7 secara keseluruhan ini adalah rangkaian nasihat Salomo kepada anaknya untuk menjauhi perzinahan. Kalau saudara baca konteksnya. Jadi memang berceritanya tentang perzinahan, tetapi ada yang bisa kita pelajari tentang purpose dalam hal itu, gitu ya, dalam ayat-ayat itu.
Yang jadi pertanyaan gini, kenapa pemuda itu bisa jatuh? Awalnya pemuda itu jatuh adalah dia tuh nggak niat sebenarnya untuk berzina, enggak. Dia niat awalnya jalan-jalan sore. Nggak ada tujuan, nggak ada purpose, cuma sekedar jalan-jalan. Ketemu cewek cantik. Yang ngedeketin dia dan yang ngerayu dia. Lalu tiba-tiba dia langsung memutuskan untuk oke, saya mau. Awalnya memang nggak ada tujuannya, nggak ada purpose-nya. Nih supaya lebih jelas nih. Saya ambil contoh saya nih ya. Bagaimana keputusan yang kecil bisa membawa pengaruh yang besar. Saya bisa munculin foto saya, saudara bisa ngelihat saya yang mana nggak ya? Bisa tebak nggak saya yang mana? Nah, yang mana saya? Yang mana? Ayo, saya yang mana? Hah? Paling kiri ini ya? Paling kiri, masih bisa ngenalin ternyata ya. Masih bisa ngenalin ya. Yang paling kiri sebelah situ tuh saya tuh. Bisa, nah bandingin dengan yang tahun ini, dengan yang sekarang nih ya. Nah itu dia. Buat orang yang ngelihat saya waktu SMA gitu, ada langsung kepikiran loh, cupu amat ya katanya. Tapi taruhlah yang sebelah kiri ganteng, yang sebelah kanan tampan. Jadi waktu saya SMA itu tahun 97. Ini foto diambil tahun 97. Tahun 98. Jadi tahun 98 berat badan saya itu 47 kilo. Wow, 47 kilo berat badan saya tahun 98. Makanya begitu tuh. 47. Yang di sini, yang sebelah kanan saudara tuh, itu foto diambil Desember kemarin, Desember tahun 2019. Berat badan 91. Dua kali lipat. Iya enggak ya? Jadi itu saya SMA ditambahin 2 karung beras depan belakang. Yang 20 kilo. Jadi 2 kali lipat, benar 2 kali lipat. Ini yang 91 nih ya, ini bukan berat badan tertinggi saya, bukan. Berat badan tertinggi saya 96. Oh iya. Ini yang gede begitu 91, itu bukan yang terberat tuh. 96, ya mirip-mirip kayak anak ikan paus lah. 96 gitu, 96 kilo. 66 kilo. Ini udah mulai turun nih, darah ya. Ini mulai turun. Ini 91. Nah, berarti gini. Jujur ya. Kalau saya ditanya waktu SMA, punya cita-cita jadi 96 kilo enggak? Kagak, serius. Beneran, enggak pernah punya cita-cita berat badan 96 kilo. Enggak pernah, kepikiran juga enggak. Kok bisa jadi 96? Nih. Masalahnya gini, saya jadi 96 karena keputusan yang saya buat setiap kali makan. Ini masalahnya, iya enggak ya? Kalau saudara dikasih pilihan, yang ini apa yang ini? Mau pilih yang mana? Ayo. Kalau saya sih saya nggak munafik, saya pilih yang ini soalnya. Sekali makan, oke kan? Oke. Makan berikutnya, mau pilih yang mana? Yang ini lagi. Model-model kayak beginilah. Makan berikutnya lagi, mau pilih yang mana? Yang ini lagi. Ngelihat ini mah jijik. Terus mikir, lama-lama gue kayak kelinci. Yang ini lagi, cuma gini loh. Keputusan tiap kali makan. Makannya modelnya kayak begini. Tanpa saya sadari, telah membuat saya bergerak ke arah 96 kilo. Walaupun saya nggak pernah kepikiran mau jadi 96 kilo. Terus tiba-tiba saya kaget. Saya kagetnya begini loh. Saya kagetnya adalah, mohon maaf saudara ya, rumah saya tuh letaknya di tanjakan. Jadi pas lagi hujan-hujan, mau nggak mau saya mesti agak lari cepet.
di tanjakan. Sampai atas. Untung kagak sakit jantung lu saudara lu. Nyusul tuh artis yang kemarin tuh. Terus ngomong kayak begini, ya ampun tanjakan begini aja ngos-ngosannya minta ampun nih. Terus ini medical check up. Saudara tahu medical check up saya banyak bintangnya persis kayak jenderal. Nah banyak bintangnya terus saya mulai kepikiran kayaknya ada yang salah deh ya. Saya mesti mengubah hidup saya loh. Tapi lihat gini. Dari mana coba asal muasalnya saya nyampe ke 96 kilo? Enggak ada tujuannya. Tapi dari apa yang saya buat, keputusan-keputusan kecil yang saya buat mengarahkan saya ke sana. Saudara bisa ngomong hidup saya mengalir aja lah seperti air. Jangan salah loh ya. Apa yang saudara buat mengarahkan aliran air saudara. Benar sih mengalirnya, cuma mengalir kemana itu dibuat sama keputusan kita. Dan keputusannya bukan keputusan gede, kecil-kecil. Ini kan berlaku bukan cuma dalam hal makan. Ini berlaku juga di dalam keharmonisan rumah tangga. Kalau dalam setiap kali ribut, kan ya, apa yang saudara lakukan? Kalau tiap hari ribut, saudara memuaskan emosi saudara, yang penting gue puas, dihajar, tiap kali ribut, lalu tiba-tiba saudara nyampe di sisi sini dan bilang, kenapa keluarga saya hancur ya? Kayaknya gak perlu ahli matematika tuh, gak perlu jenius untuk bisa mikirin, iya lo hajar mulu. Tapi saudara ngomong begini, mohon maaf ya saya gak pernah sama sekali kepikiran untuk menghancurkan rumah tangga saya. Memang gak perlu kepikiran. Tapi apa yang saudara lakukan, keputusannya saudara ambil, mengarahkan ke arah sana. Saudara tahu bahwa yang dibilang mengalir seperti air itu diarahkan oleh keinginan kita. Keputusan yang kita ambil, lalu kita ngomong kayak begini, Tuhan kenapa hidup saya begini ya? Loh, jadi Tuhannya disalahin. Bahaya loh kalau nggak punya purpose. Bahaya kalau andai kata kita kehilangan ingatan, lupa. Kalau andai kata tujuan kita di dunia ini, mengapa Tuhan menciptakan kita? Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus dan supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Karena ketika kita melakukan hal yang berbeda, jangan salah nih ya. Saudara mungkin bisa bilang bahwa saya nggak pernah kepikiran untuk menjadi orang jahat. Tetapi ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan jahat, tanpa kita sadari kita lagi bergeser untuk menjadi orang jahat. Yeremia 13 ayat yang ke-23. Ada. Ini Yeremia 13:23 ini ngomongin habit sebenarnya dan menarik sih ngebahas soal habit gitu ya. Saya nggak akan mendalami soal habit pada khotbah ini, tapi ini menarik kalau andai kata ada waktunya tema soal habit. Yeremia 13 ayat 23 ngomong gini, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Ini Tuhan lagi sarkas nih, sorry nggak bermaksud sara nih ya. Atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Saudara tahu kata kuncinya di sini? Kata kuncinya adalah membiasakan diri. Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Kalau ada kata membiasakan diri, ini bukan satu kali perbuatan. Tapi berbuat jahat, ngebiasain diri lagi berbuat jahat, ngebiasain diri berbuat jahat lagi sampai jadi habit. Berbuat jahat. Dan kalau andai kata udah jadi habit, udah jadi kebiasaan berbuat jahat, ngarahnya udah pasti jahat. Dan untuk orang ini Tuhan ngomong begini, ini Tuhan sarkas nih. Kamu udah biasa berbuat jahat, yakin bisa berbuat baik.
Nih, seakan Tuhan lagi ngomong gini, jangan salah lo ya. Kalau kamu bisa berbuat jahat, sulit untuk berbuat baik. Tapi bukan berarti nggak mungkin, sulit. Ini ngomong soal mengubah kebiasaan. Oleh karena itu tantangan untuk purpose-nya kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, tantangan purpose-nya kita untuk belajar berbuat baik adalah kenikmatan saat ini versus keuntungan jangka panjang. Kenikmatan saat ini versus keuntungan jangka panjang. Saudara tahu orang muda yang Amsal tadi jatuhnya di mana? Ketika dia bertemu wanita itu yang menggoda dia langsung bilang yes. Kenapa? Karena dia gak mikirin jangka panjangnya itu bakal jadi kayak apa. Dia cuma mikirin yang penting enak sekarang. Yang penting nikmat sekarang. Gak pernah mikirin kedepannya bakal kayak apa ya. Tantangan. Supaya purpose kita nyampe untuk menjadi seperti Kristus, tantangan. Supaya purpose kita itu nyampe untuk melakukan pekerjaan baik adalah, tantangannya adalah kenikmatan sekarang versus keuntungan jangka panjang. Kalau andai kata saudara ditawarkan, kalau kamu ingin diberkati, ngapain nunggu Tuhan? Tuh uang perusahaan tuh, bisalah dikilik-kilik sedikit keuangannya. Instan, langsung, cepet dapat. Mau ikutin apa enggak? Ini kan kenikmatan sekarang, atau tunggu? Enggak. Kalau andai kata saya tetap di jalan saya, karena Tuhan bilang adalah saya diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Itu perbuatan jahat, itu bukan saya. Ini berarti nunggu, berkati nanti. Apa mau berkati sekarang? Duitnya nanti, duit sekarang. Kenikmatan sesaat ini nih, yang bisa mendivert kita dari jalan yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Coba tanya pecandu deh. Kalau saudara pecandu, jujur ya, kayaknya rasanya jarang, saya belum pernah nanya sih. Ini berandai-andai aja ya. Tapi jujur nih, kalau menurut saya nih, jarang pecandu yang bercita-cita jadi pecandu. Kalau ditanya, kamu punya cita-cita jadi pecandu? Oh memang itu dari kecil. Kalau ditanya, kamu cita-citanya apa? Pecandu narkoba. Nggak ada. Kalau ada mungkin jarang, agak-agak kelainan dikit berarti orang memang. Kalau ditanya, memang ada orang yang kecanduan apa ya, pornografi gitu misalnya. Memang dicita-citain gitu dari kecil. Tapi kenapa mereka kejerat ke situ? Awalnya karena pengen lihat kenikmatan sesaat sih. Pilihan mereka adalah nikmat sekarang atau ngerasain gak enak sekarang. Tapi gak pernah mikirin akibatnya jangka panjang akan menyebabkan saya kecanduan. Purpose Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita bisa gagal. Kalau andai kata pikiran kita benar-benar gak fokus ke situ. Kita hanya memikirkan kenikmatan hari ini. Tanpa memikirkan keuntungan jangka panjang. Kenikmatan hari ini bukan keuntungan jangka panjang. Kita kan diberkati Tuhan, ya. Karena Tuhan ingin kita diberkati tapi di dalam jalannya. Tuhan ingin kita diberkati di dalam kerangka kasih karunia-Nya, bukan di luar itu. Tapi seringkali kita gak sabar gitu. Kita gak sabar akan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita sehingga kita pengen jalan cepat. Itu loh ya tantangan. Kenapa purpose itu gak nyampe gitu kayaknya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu firman Tuhan ngomong begini. Ini masih ngomongin soal habit. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai ke 8 ngomong gini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Nih Tuhan ini ngomong ini. Firman Tuhan bilang, latihlah dirimu beribadah. Kata latihlah itu berasal bahasa Yunaninya gumnazo.
Gymnazo itu akar kata dari gymnasium sekarang, tempat nge-gym. Jadi ketika Tuhan bilang latihlah dirimu beribadah, kalau saudara nggak sadar ya, kalau andai kata ketika saudara datang sekarang, saudara lagi angkat beban secara rohani. Saudara lagi di treadmill secara rohani. Ini gereja nih, saudara gym, apa kita mesti rubah? Gym, Bethlehem. Tapi beribadah aja mesti dilatih. Nggak muncul dengan sendirinya. Makanya ada tulisan latihlah dirimu beribadah. Ternyata ada kecenderungan, kalau andai kata nggak dilatih, malas-malasan datang beribadah. Saya nggak tahu. Latihlah dirimu beribadah. Dan langsung di-compare di ayat di bawahnya. Dengan latihan badani. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Langsung di-compare dengan latihan badani, sama-sama gymnazo. Tetapi yang latihan badani aja sampai begitu rupa gitu ya. Pengorbanannya, padahal itu terbatas gunanya cuma sampai dunia ini aja, fisik selesai. Tetapi kalau latihan beribadah, itu fungsinya sampai kekal. Bukan cuma di dunia ini. Tetapi memiliki efek kekekalan. Kok yang itu kamu gak latih? Itu Tuhan bilang. Tetapi kata latih itu berarti kan ada effort usaha yang dikeluarkan setiap hari. Keputusan kecil berpengaruh besar. Latihlah dirimu beribadah. Pas lagi bangun pagi, setiap pagi ngambil keputusan. Mau doa apa enggak? Setiap pagi ngambil keputusan mau baca firman apa enggak? Latihlah dirimu beribadah. Setiap malam ngambil keputusan, doa apa enggak? Latihlah dirimu beribadah. Kalau kita enggak, hari ini enggak doa, besok ngambil keputusan enggak doa, besok lagi enggak doa, kalau lagi enggak doa, tanpa kita sadari, keputusan kita membuat kita jauh dari purpose-nya Tuhan. Tapi saya nggak pernah ngomong, saya mau purpose-nya Tuhan. Ya nggak perlu diomongin. Karena tindakan kita menggambarkan itu. Jangan-jangan kita menjauh dari Tuhan loh. Lewat apa yang kita putusin setiap hari. Yang kedua gini. Kalau kita nggak bertujuan, kalau kita nggak naruh purpose Tuhan tadi tuh dalam pikirannya kita, jangan marah kalau kita sampai ke tempat yang kita nggak pengen. Saya ulang nih. Kalau andai kata kita nggak taruh purpose-nya Tuhan itu, yang tadi itu ke dalam pikirannya kita, jangan marah lu ya. Kalau kita sampai ke tempat yang kita nggak inginkan. Udah dijelasin sedikit tadi itu. Setiap kali kita ngambil keputusan, kita mengarahkan hidup kita ke arah tertentu. Itu masalahnya. Walaupun saudara bilang mengalir seperti air. Aliran airnya itu diarahin sama keputusan yang kita bikin, itu masalahnya. Ini juga sama kayak tadi ini. 96 kilo bukan sesuatu yang saya inginkan. Tapi kalau andai kata saya makan terus modelnya kayak begitu, saya sampai di sono. Walaupun saya nggak kepengen ke sono. Tuh nangkep nih maksudnya. Oleh karena itu penting banget. Penting. Kalau kita menaruh dalam pikiran kita, enggak. Tuhan mau saya menjadi seperti Kristus. Tuhan ingin saya melakukan pekerjaan baik. Sayang. Dan pelajaran dari anak mudanya ngomongnya gini. Anak muda tadi, Amsal 7 ayat 6-8. Saya ngambil pakai bahasa Indonesia sehari-hari. Ayatnya gini, suatu hari aku memandang dari jendela rumahku lalu kulihat banyak pemuda yang masih hijau. Tetapi khusus kuperhatikan seorang yang bodoh di antaranya. Pada petang hari ketika hari sudah mulai gelap, pemuda itu berjalan-jalan dekat tikungan di jalan yang menuju tempat tinggal seorang wanita. Jadi dia memang awalnya berjalan-jalan nih. Dia nggak punya, dia muter tujuannya tanpa tujuan, sekedar muter-muter nggak jelas ngabisin waktu.
Dan masalahnya ketemu dengan wanita yang cantik, yang menarik. Dan wanita ini punya rencana, dia aktif mendekati si anak muda. Dan anak mudanya dirayu, merasa diterima, merasa dilayani, merasa dihormati. Dan pada akhirnya si pria, si anak muda ini takluk. Pelajarannya gini, kalau andai kata kita nggak tahu purpose-nya kita, nggak menaruh purpose-nya Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita nggak tahu kemana kita pergi, maka bisa jadi kita nggak aware sedang berada di mana dan sedang bersama dengan siapa. Maka bisa jadi kita nggak aware kita lagi ada di mana, dan kita nggak aware kita lagi ada sama siapa, dan kita nggak bisa tahu bahwa ini baik apa enggak gitu. Dan nggak jelas gitu. Dan kita jadi mudah dirayu gitu untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan. Karena kita nggak sadar gitu bahwa kita sedang melakukan apa. Yang menariknya ayat yang ke-22 sampai 23 ngomong gini, maka tiba-tiba, ini kata tiba-tiba itu tuh yang seru. Maka tiba-tiba, kalau ngomong tiba-tiba itu berarti tanpa perencanaan. Kalau ngomongin soal tiba-tiba, nggak bermaksud begitu. Ini kan tiba-tiba. Kalau tiba-tiba, ini kan mendadak berubah haluan. Ini kan ngomong tiba-tiba gitu kan. Tiba-tiba, dengan kata lain, keputusan yang anak muda ini buat adalah keputusan sesaat. Pada saat itu juga, dia ambil tanpa perencanaan. Karena dia nggak tahu purpose-nya. Dia nggak tahu dia lagi ada bareng sama siapa. Dia nggak tahu dia lagi ada di mana. Dan dia akan menyesali keputusan ini. Keputusan ini membawa maut. Tapi kalau andai kata tuh anak muda datang sekarang diajakin talk show, di interview, ditanya, kok kamu bisa jatuh sih ke dalam perzinahan? Anak mudanya bisa jadi ngomong begini, Pak serius ya, jujur ya Nil ya, aduh gak niat begitu. Beneran gak niat begitu. Awalnya gak begitu. Orang awalnya saya lagi jalan-jalan kok. Awalnya nggak ada kepikiran pengen berzina, itu nggak ada kepikiran. Awalnya itu cuma jalan-jalan. Terus gimana? Ya ada cewek cantik sih ngedeketin saya. Ceweknya yang salah. Ada cewek cantik, dia itu kok mau dideketin? Iya ya, kenapa gue mau ya? Karena dia nggak punya purpose, nggak ada yang nahan dia. Kalau saudara nggak punya pegangan firman Tuhan tadi itu, betapa mudahnya kita dirayu dan betapa mudahnya kita pindah haluan. Yang terakhir gini, oke. Tapi bagaimana kalau sekarang saya udah salah langkah? Bagaimana, sekarang saya ada di sisi sini. Padahal Tuhan ingin saya ada di sini. Tapi bagaimana kalau saya karena keputusan-keputusan yang saya ambil, saya salah posisi. Saya ada di posisi yang keliru. Saya ada di posisi yang bukan Tuhan mau. Saya ada di posisi yang gak seperti apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan saya. Bagaimana kalau saya salah langkah? Bagaimana kalau saya gak berada di tempat yang tepat? Saudara tahu, ini masalahnya dengan kita adalah kita semua pernah salah langkah. Kita semua tanpa terkecuali. Kenapa? Karena kita perlu diselamatkan. Berarti kita semua pernah memilih dosa daripada Tuhan. Kita semua pernah berada di jalan yang salah dan kita semua pernah berada di jalan yang keliru. Dan kita semua pernah bilang no ke Tuhan. Dan kita semua pernah bilang mohon maaf Tuhan, saya gak butuh Tuhan, saya butuh diri saya sendiri. Dan kita semua pernah melakukan kesalahan ini. Semua. Tetapi apakah Tuhan meninggalkan kita yang salah jalan? Enggak. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan menyelamatkan kita. Dan sekarang pertanyaan gini, kalau dulu yang pernah salah langkah kita diselamatkan,
Tuhan juga akan menyelamatkan kita dari salah langkah kita kehidupan pada saat ini. Yesaya 44 ayat yang ke-21 sampai 23 ngomong begini. Yesaya 44 ayat 21 sampai 23. Ingatlah semuanya ini hai Yakub, sebab engkaulah hambaku hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Tanamkan betul-betul dalam pikiran saudara. Tanamkan betul-betul dalam pikiran kita bahwa Tuhan gak pernah ngelupain kita. Engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Lihat kata-katanya. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Kata menebus itu past tense. Sebab aku telah menebus engkau. Kalau kata menebusnya itu future, dia ngomong gini, kembalilah kepadaku. Sebab aku akan menebus engkau. Kalau kata-katanya modelnya kayak begini, maka butuh kembali dulu. Setelah sampai sini, baru aku akan menebus engkau. Kan gitu ya. Tetapi kata-kata di ayatnya enggak begitu. Kata-kata di ayatnya adalah, kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Penebusan terjadi ketika kita masih di posisi sini. Dan Tuhan bilang, aku mengingat engkau, kembalilah kepadaku. Apa yang harus kita lakukan untuk datang ke sana? Kembali kepada dia. Saudara boleh salah langkah. Tapi Tuhan telah menebus engkau. Saya boleh salah langkah. Tapi Tuhan telah menebus saya. Saudara tahu apa yang saya paling suka dengan Tuhan? Tuhan kita adalah Tuhan kesempatan kedua. Karena kita semua pernah gagal pada kesempatan pertama. Tuhan selalu memberi kesempatan yang baru. Tuhan rindu untuk memberikan kepada kita clean sheet. Mulai lagi. Gak pernah ada kata terlambat. Kembalilah kepadaku. Aku gak pernah ngelupain kamu. Kembalilah kepadaku. Kembalilah kepadaku. Dengan kata-kata kembalilah kepadaku, Tuhan posisinya nunggu. Aku tidak pernah melupakan kamu. Tuhan ingat dan dia tunggu. Butuh gerakan kita untuk berbalik kepada dia. Saudara salah posisi, ini adalah saat yang paling tepat untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya akan balik pulang. Mari, saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Tundukkan kepala saudara, tutup mata saudara, dan sekali lagi setelah firman Tuhan adalah saat yang paling tepat untuk merenungkan kehidupan kita. Untuk merefleksi, untuk melihat ke dalam hati kita dan untuk melihat apakah kita sudah sesuai dengan firman Tuhan atau belum. Ini medical check up rohani. Pertanyaannya, apakah saudara ngerasa bahwa pada saat ini saudara lagi salah langkah? Apakah saudara ngerasa bahwa pada saat ini saudara lagi salah posisi? Apakah saudara ngerasa bahwa pada saat ini saudara lagi ngerasa di tempat yang bukan Tuhan mau? Apakah saat ini saudara merasa bahwa ini bukan seperti yang Tuhan inginkan loh? Kalau saudara ngerasa bahwa saudara jauh karena keputusan kita, ngerasa jauh dari Tuhan. Kalau pada saat ini saudara ngerasa bahwa enggak, ini bukan perbuatan baik yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan saya. Atau saudara lagi ngerasa, aduh Tuhan kayaknya saya nggak bersedia loh untuk dibentuk untuk menjadi seperti Kristus. Salah posisi. Ini adalah saat yang paling baik untuk bilang sama Tuhan, Tuhan,
Aku mau kembali. Tuhan kita adalah Tuhan yang menanti. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang berkata, aku tidak pernah melupakan kamu. Aku telah menebus engkau. Aku telah menebus engkau. Dan sekarang aku menantikan engkau. Tuhan adalah Tuhan yang menanti. Tuhan adalah Tuhan yang menunggu. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang gak pernah ngelupain kita. Oleh karena itu pada saat ini, jikalau saudara mau kembali, bilang sama Tuhan langsung. Bayangkanlah bahwa Tuhan itu ada di depan saudara. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku salah jalan. Tuhan, aku tersesat. Tuhan, aku gak di tempat yang Tuhan mau. Tuhan, gak seperti ini kehidupan. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku keliru. Aku mau balik. Aku mau datang kepada Tuhan. Dan tahukah saudara bahwa Tuhan menanti kita. Tuhan menanti ucapan ini. Tuhan menanti kita datang kepada Dia dan berkata kepada Dia, Tuhan, aku membutuhkan Engkau dalam hidupku. Mari datang kepada Tuhan. Berdoa. Dan katakan kepadanya, I love you Lord. Aku mengasihi Engkau ya Allah. Dan aku gak mau ada di jalan yang salah. Berkomitmenlah kepada Tuhan. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau melakukan pekerjaan baik. Yang telah Tuhan sediakan bagiku. Yang Tuhan telah taruh dalam hidupku. Dan aku mau menjadi seperti Kristus. Itu komitmenku. Ngomong sama Tuhan dan bilang sama Tuhan langsung dan katakan kepada Tuhan, itu komitmenku loh Tuhan. Karena aku tahu itulah kenapa Engkau menciptakan aku ada di dunia ini. Aku punya purpose. Aku punya tujuan dalam hidupku. Karena aku tahu Engkau menciptakan aku karena ada alasan tertentu. Bilang sama Tuhan dan ngomong sama Tuhan. Jika pada saat ini saudara berkomitmen untuk kembali kepada Tuhan. Pada saat ini saudara berkomitmen untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Melakukan pekerjaan baik yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Dan diubahkan untuk menjadi seperti Kristus. Angkat tangan saudara. Nyatakan ini bentuk komitmen saudara. Tanda saudara menyerah kepada Tuhan. Dan berdoa langsung.